dengan parameter stasiun bumi. Dengan saya sendiri, Febiola Kristanti, sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan faktor-faktor kinerja antena stasiun bumi dan blok diagram. Halo guys, saya Cindy Simona. Di sini saya akan membahas tentang parameter stasiun bumi. Perkenalkan, nama saya Hairul Irfan, saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian parameter antena, impedensi terminal antena, VSWR, bandwidth, dan return loss. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian antena stasiun bumi. Antena stasiun bumi adalah perangkat yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dari satelit yang mengorbit di atas bumi. Antena ini biasanya berbentuk piringan besar yang dirancang untuk memfokuskan sinyal radio pada frekuensi tertentu. Dengan ukuran yang variasi, antena stasiun bumi dapat memiliki diameter mulai dari beberapa meter hingga lebih dari 10 meter. Tergantung pada aplikasi dan kebutuhan komunikasi. Fungsi utama antena ini adalah untuk memastikan bahwa data dapat ditransmisikan dengan cepat dan efisien antara satelit dan penggunaan di bumi, sehingga mendukung berbagai layanan seperti telekomunikasi, penyiaran, dan internet satelit. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya. Fungsi utama antena stasiun bumi antara lain memancarkan sinyal dari stasiun bumi ke satelit yang berada di orbit, menangkap sinyal dari satelit yang mengirimkan data ke bumi, mengurutkan sinyal yang diterima dari satelit agar dapat diproses lebih lanjut oleh perangkat di stasiun bumi, melacak dan mengikuti posisi satelit untuk memastikan sinyal selalu terarah ke satelit yang diinginkan, terutama untuk satelit yang bergerak seperti satelit orbit rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antena stasiun bumi dalam konteks lingkungan dan lokasi geografis. Salah satu faktor utama adalah sudut elevasi dan azimut. Sudut elevasi adalah sudut antena garis horizontal dan garis pandang ke satelit. Sedangkan azimut adalah sudut arah dari utara ke arah satelit. Ketepatan dalam menentukan sudut-sudut ini sangat penting untuk memastikan antena dapat menangkap sinyal yang baik. Jika sudut tidak tepat, sinyal yang diterima bisa lemah atau bahkan hilang yang berdampak pada kualitas komunikasi. Selain itu, kondisi cuaca juga berperan signifikan dalam kinerja antena stasiun bumi. Faktor seperti hujan, salju, atau kabut dapat menyebabkan penyerapan dan hambatan sinyal yang dikenal sebagai efek fading. Dalam kondisi cuaca buruk, sinyal yang diterima oleh antena dapat berkurang, sehingga mempengaruhi kendalaan komunikasi. Oleh karena itu, lokasi yang memiliki cuaca stabil dan minim gangguan atmosferik akan lebih menguntungkan untuk memasangkan antena. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah topografi dan lingkungan sekitar antena. Jika antena dipasang di area yang dikelilingi oleh bangunan tinggi, pohon, atau pegunungan, hal ini dapat mengurangi jalur sinyal dari satelit. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang strategis seperti area terbuka dengan pemandangan langsung ke langit sangat penting untuk memaksimalkan kinerja antena. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, antena stasiun bumi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif dalam mendukung komunikasi satelit. Guys, aku akan menjelasin tentang apa itu antena parabola.
Nah, antena parabola ini mungkin gak asing ya di telinga kalian semua. Udah tahu nih, udah bisa ngebayangin tentang bentuknya gimana, tentang kegunaannya untuk apa, dan ini tuh bukan hal yang asing di telinga masyarakat kita. Nah, antena parabola ini salah satu jenis antena yang sangat sering sekali digunakan di komunikasi satelit, karena antena ini digunakan sebagai pemancar dan penerima sinyal. Prinsip kerja dari antena parabola berdasarkan prinsip referensinya, yaitu gelombang RF yang datang akan dipantulkan oleh permukaan parabola dan difokuskan ke titik fokus. Jadi ketika ada gelombang yang datang, itu akan diletakkan di titik fokus, di mana elemen feed berada. Nah, titik fokus ini berada di elemen feed, teman-teman. Sebaliknya, ketika antena digunakan sebagai pemancar, sinyal dari feed akan dipancarkan ke arah yang lebih luas dengan memanfaatkan refleksi permukaan parabola. Nah, kita akan mempelajari tentang komponen-komponen dari antena parabola. Nah, tadi kan aku udah menyinggung tentang antena parabola sebagai penerima dan pemancar sinyal. Nah, kita akan masuk ke topik itu. Antena parabola sebagai pemancar digunakan untuk memancarkan sinyal ke satelit. Fungsinya mengubah sinyal listrik menjadi gelombang RF dan memancarkan ke arah satelit. Nah, ada power output. Power output ini diperlukan daya output yang cukup untuk memastikan sinyal yang dipancarkan dapat mencapai satelit dengan kualitas yang baik. Nah, dari power output ini itu tuh dipastikan kalau sinyalnya itu harus kuat agar bisa sampai ke satelit dengan baik. Lalu kita akan membahas juga tentang antena parabola sebagai penerima. Nah, jelas sekali ini itu digunakan untuk menangkap sinyal dari satelit dan fungsinya adalah menerima sinyal dari satelit, mengubah menjadi sinyal listrik yang dapat diproses lebih lanjut. Nah, dari antena parabola ini ada gain. Dan antena parabola penerima sangat tinggi, sehingga dapat menerima sinyal yang sangat lemah dari satelit, menjadikan ideal untuk komunikasi jarak jauh. Nah, dari banyak materi yang saya jelaskan, tentu kita akan mengambil kekurangan dan kelebihan dari antena parabola ini. Nah, kelebihan dari antena parabola ini, gain tinggi yang memungkinkan penerimaan sinyal lemah. Kenapa nih? Gainnya tinggi, tapi penerimaan sinyal lemah, dan ini termasuk kelebihan dari antena parabola. Gini. Aku jelasin ya. Nah, gain antena parabola penerimaan sangat tinggi sehingga dapat menerima sinyal yang sangat lemah dari satelit. Nah, gain yang sangat tinggi ini itu tuh merupakan ideal untuk komunikasi jarak jauh. Jadi ini merupakan kelebihan dari antena parabola. Dan kelebihan yang kedua adalah arah fokus antena bola sangat presisi, sangat perfect. Lalu ada fleksibel dalam penyesuaian sudut. Seperti yang aku bilang tadi, titik fokusnya aja sangat perfect, apalagi penyesuaian sudutnya. Dan tentu saja di balik kelebihan yang sangat-sangat luar biasa, terdapat kekurangannya. Yang pertama, dengan cermin parabola yang besar, itu tuh membutuhkan ruangan yang lebih besar dan biaya yang relatif tinggi. Dan sama seperti antena parabola ini juga sangat sensitif dengan hujan, tornado, angin tornado, salju. Itu sangat amat mengganggu kualitas sinyal yang akan dipancarkan. Nah, kita akan ngebahas tentang aplikasi. Nah, aplikasi parabola ini tuh mungkin teman-teman juga udah pada tahu kan tentang aplikasi parabola. Aplikasi parabola itu yang pertama adalah televisi satelit. Televisi satelit ini tuh menerima
siaran televisi dari satelit. Yang kedua ada internet satelit. Yang ketiga ada komunikasi militer. Ini itu untuk komunikasi yang aman dan handal. Yang keempat ada pemantauan cuaca dan penelitian. Digunakan dalam aplikasi ilmiah untuk mengumpulkan data-data yang lebih valid. Nah, antena parabola didesain dengan memungkinkan fokus yang tepat pada sinyal RF, menjadikan pilihan utama dalam berbagai aplikasi komunikasi. Jadi segitu aja nih yang aku bisa sampaikan tentang antena parabola. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang parameter antena, return loss, gain, dan bandwidth. Jadi parameter antena adalah berbagai acuan mengenai performansi dan kualitas antena yang dinyatakan dalam bentuk data-data numerik dan grafis. Hasil pengukuran dari antena tersebut sehingga dapat dimengerti dan dijelaskan secara teknik dan matematis. Dalam memperoleh parameter-parameter antena diperlukan berbagai metode dan peralatan. Selain itu, pengolahan data hasil ukur juga diperlukan dan diperhatikan agar sesuai dengan terintegrasi dengan pengukuran yang lain seperti integrasi penggunaan alat ukur, ruang ukur, dan metode ukur. Untuk menggambarkan performa dari suatu antena, maka diperlukan pendefinisian berbagai parameter antena. Beberapa di antara parameter tersebut saling berhubungan dan semuanya tidak harus disebutkan untuk menggambarkan performa antena secara keseluruhan. Jadi beberapa parameter antena yang perlu dan penting untuk diketahui dalam perancangan sebuah stasiun bumi yaitu impedansi antena, impedansi terminal antena, VSWR, return loss, bandwidth, pola radiasi, polarisasi, direktivitas, dan gain. Jadi bagian-bagian dari parameter antena yaitu adalah impedansi terminal antena. Impedansi terminal antena itu disebabkan atau ditimbulkan antena pada terminalnya. Jadi terminalnya itu yang membuat impedansi pada antena. Yang kedua itu ada VSWR. Jadi VSWR itu voltage standing wave ratio. Jadi VSWR itu didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan maksimum dengan tegangan minimum gelombang berdiri pada saluran transmisi. Koefisien pantul antena didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan gelombang pantul dengan tegangan gelombang datang. Dan yang terakhir pada bagian saya yaitu ada di bandwidth. Jadi kita sudah memahami sebelumnya apa itu bandwidth. Bandwidth itu adalah lebar pita ya. Jadi di stasiun antena bumi itu, bandwidth itu didefinisikan sebagai rentang frekuensi di mana pada frekuensi tersebut antena dapat bekerja secara optimal. Untuk antena broadband, bandwidth dinyatakan sebagai perbandingan frekuensi atas dengan frekuensi bawah dalam rentang frekuensi kerja. Untuk antena narrowband, bandwidth dinyatakan sebagai presentasi dari selisih frekuensi atas dan bawah terhadap frekuensi tengah dalam rentang frekuensi kerja. Jadi di bandwidth ini semakin besar pita frekuensi yang kita pancarkan, semakin cepat juga data yang disampaikan. Tetapi banyak juga interferensi yang terjadi oleh lebar bandwidth yang terlalu besar. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar untuk lebar pita bandwidth tersebut. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang parameter stasiun bumi. Yang pertama aku akan menjelaskan tentang gain, di mana gain yaitu perbandingan antara daya yang dipancarkan oleh antena ke arah tertentu dengan daya yang dipancarkan oleh antena isotropik, di mana antena isotropik ini antena ideal yang memancarkan daya secara merata ke segala arah. Nah, semakin tinggi gain, maka semakin terarah pancaran sinyal dari antena. Kemudian, aku akan menjelaskan tentang pola radiasi, di mana pola radiasi ini yaitu gambaran visual mengenai bagaimana antena memancarkan sinyal ke berbagai arah. Bayangkan sebuah senter, cahaya yang keluar tidak merata ke semua arah. Ada bagian yang lebih. Dan yang terakhir, ada yang namanya polarisasi. Nah, polarisasi antena ini yaitu arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena.
Nah, polarisasi ini dapat diklasifikasikan ada 3 jenis, yaitu linear, sirkular, dan eliptikal. Nah, polarisasi linear ini yaitu medan listrik bergetar sepanjang garis lurus. Ada 2 jenis polarisasi linear. Yang pertama itu medan listrik bergetar dalam arah vertikal, dan yang kedua medan listrik bergetar dalam arah horizontal. Nah, ada kemudian polarisasi sirkular, yang dimana medan listrik berotasi membentuk lingkaran. Ada 2 jenis juga polarisasi sirkular. Yang pertama, medan listrik berotasi searah jarum jam jika dilihat dari arah datang gelombang. Nah, yang kedua, medan listrik berotasi berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari arah datang gelombang. Terang, yaitu sinyal kuat, dan ada yang bagian yang lemah, yaitu sinyal lemah. Begitu pula dengan antena. Pola radiasinya menunjukkan arah mana sinyal dipancarkan paling kuat, dan bagaimana kekuatan sinyal tersebut berkurang seiring perubahan arah. Nah, kemudian aku akan menjelaskan tentang lebar berkas atau bandwidth. Bandwidth ini ukuran sudut dari globus utama dari pola radiasi. Lebar berkas yang sempit menunjukkan pancaran sinyal yang lebih terarah. Aplikasi polarisasi dalam stasiun bumi. Yang pertama, komunikasi satelit, yang dimana stasiun bumi biasanya menggunakan antena dengan polarisasi linear atau sirkular untuk berkomunikasi dengan satelit. Yang kedua, ada radar menggunakan polarisasi untuk mengidentifikasi jenis target tertentu. Yang terakhir, ada sistem navigasi seperti GPS, juga memanfaatkan polarisasi untuk meningkatkan akurasi. Begitulah dari parameter stasiun bumi. Terima kasih, bye-bye! Nah, sekarang udah tahu kan apa itu parameter stasiun bumi, apa itu antena stasiun bumi, dan apa aja sih bagian dari parameter-parameter stasiun bumi. Terima kasih kepada Bu Amel yang telah memberikan kami tugas ini. Jadi kami bisa semakin paham apa itu antena stasiun bumi dan parameter-parameternya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Jika ada salah kata, perbuatan maupun kata, kami mohon maaf. By the way, kalian tahu nggak kami dari mana? Kami dari Politeknik Negeri Medan loh. Kami dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye! Terima kasih kali udah nonton video kami. By the way, kami dari kelas TK 5D. See you the next time. Bye-bye!